semudah sesulit. Itu sulit jujur karena itu butuh waktu kurang lebih 7-8 jam aku direndam di kolam, sempat kedinginan saat kedinginan. Ya karena kita direndamnya setengah, jadi airnya itu mulai dari pagi, mulai jam 6 pagi kita udah mulai take, aku udah mulai direndam. Airnya masih dingin saat itu karena matahari masih belum itu kan. Direndam dan setengah doang, jadi setengahnya hangat, setengahnya dingin, jadi body regulasinya kurang oke. Dan di situ diminta sangat tenang, jadi untuk ngelakuin tenang sambil kedinginan sambil tidak nyaman itu lumayan menarik. Yang pasti Regas, udah kenal Regas baru, cuman tahu karya-karyanya udah lama ya. Terus ketika adalah salah seorang namanya Mbak Ridla, temen lamaku juga, terus ditawarin ada satu karakter di sini menarik, dan langsung bilang iya, tidak ada kata tidak. Mas Ari, Ya, ini kan film ketiga kamu ya kalau nggak salah ya? kedua. Oh kedua. Menurut kamu ada kesulitan nggak sih jadi seorang pemain film dan lebih senang main pemain film apa penyanyi Mas Ari? Kayaknya saya bentar lagi nggak main musik deh, main film aja deh. Yang bener nih. Enggak lah, beda-beda. Cuman ada sesuatu yang nggak aku dapat dari musik, aku malah dapatnya di film. Dan lingkungannya, environment-nya gitu menyenangkan, ketemu teman baru, terus kayak apa ya, bisa ngobrol sama Prilly, sama Mas Dwi, Baina gitu, tahu aslinya mereka seperti apa. Dan ketika melihat mereka ada di depan kamera kayak Omar gitu, yang setiap hari ya cengengesan, takilan gitu, terus ketika action gitu, terus aku ngeliatnya kayak aku apa ya, seperti kayak selalu belajar dan selalu belajar, even sama yang lebih muda daripada aku gitu. Tapi film menurutku satu hal yang menyenangkan, dan mudah-mudahan akan ada film-film lainnya buat aku dan Omar. Ngebaur susah ngasih kan, sementara titel musisi di sini kan lu doang nih. Sementara semuanya aktor buat ngebaur untuk bisa menyatu gitu sama mereka dengan gaya-gaya candaan mereka, susah nggak sih adaptasinya? Gampang. Dengan sedikit enggak lah, maksudnya basicnya juga semuanya kan pekerja seni. Jubahnya aja yang beda-beda gitu. Satu di film, yang satu di musik. Nggak ada kesulitan. Menyenangkan, menyenangkan. Tapi ada perasaan kayak tertekan gitu nggak sih Mas Ari syuting bareng aktor-aktor yang memang Pasti. Aku pertama ketemu Mas Dwi kayak dia lagi. Ya. Ya kan, terus kayak Omar, Baina, Angga, Prilly, dan aku ada satu adegan sama Prilly kan. Itu aku kayak pengen nahan ketawa gitu, terus kayak karena sama Prilly bercanda mulu kan. Kayak gitu. Aku justru malah sebenarnya paling deg-degan ketemu Bang Ari. Enggak, ini serius karena tahun 2017 aku masih nyari fotonya. Tahun 2017 di depan sebuah minimarket di Jalan Veteran di Bintaro. Ada satu aku waktu lagi di situ sedang di luar parkiran, tiba-tiba ada yang datang. Ari Usmana. Aku minta foto sama dia waktu itu 2017 kayak dari situ aku pengen nonton 420 tapi nggak sampai-sampean sampai akhirnya ketemu di ruang reading. Di situ aku deg-degan. Ari Usmana di depan. Tapi menyenangkan. Mas Ari, belajar Iya, ini dulu. Dari Bawara, kan ini banyak banget angle-nya ya, dari salah satu korban ya, angle di sosmed juga. Karena pernah nggak sih punya salah satu korban yang ada di angle itu, ataupun kan korban yang pernah melihat tapi belum tahu nih ini aslinya kayak apa? Kalau misalnya sebagai bystander, sebagai observer mungkin sering. Tapi untuk sebagai korbannya sendiri, menurutku semua orang pernah gitu. Bahkan untuk suatu komen yang kita dapat dari teman yang tidak suka pun juga menurutku by default kita udah menjadi korban, karena kita tidak bisa membela sendiri kan di sosial media itu. Ketika kita hanya berargumen tanpa pembelaan sebenarnya, bilang kamu tuh pernah ngelakuin ini, enggak di saat itu aku ini, tapi isi argumennya semua orang udah fix dengan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi menurutku semua orang pernah jadi korban. Tapi untuk observe sekarang aku harus jujur kan, seringkali aku terdorong untuk mempercayai apa yang aku lihat gitu, karena tidak bisa. Yang kita punya sekarang news platform lebih banyak social media gitu. Apapun yang terjadi dalam waktu 1 menit kita udah bisa belajar gitu. Dan ketika kita sudah belajar secara unconscious, kita udah punya bias itu tersendiri kan, dan bias itu kita bawa gitu. Jadi menurutku sebenarnya yang bahaya adalah kita bukan hanya menjadi korban sebagai pemeran korban, tapi bahwa sebenarnya para netizen itu juga korban, karena mereka korban tren, mereka harus berbicara gitu. Dan ketika kita tidak berbicara berarti kita tidak mendukung atau kita against, itu kita by default menurutku jadi korban. Pertanyaan
Oh, Ari belum jawab, Ari. Aku Ah. korban sosial media ya, sering sih kayaknya. Cuman aku emang orangnya agak cuek aja sih. Jadi kayak ya udahlah. Tapi kalau jadi korbannya sendiri dalam si Angle itu pernah? Sering kayaknya ya. Kayak ada beberapa orasi-orasi kok di atas stage gitu, terus tiba-tiba dipotong, terus kayak jadi meme-meme gitu. Iya sering lah. Tapi jadi dirimu sendiri sebagai korban gimana sih Kak, cara mengetret? Mungkin hal itu jadi dirimu kayak takut untuk Ya awalnya pasti kayak ini kenapa ya, terus ada rasa insecure, takut gitu. Cuma lama-lama ya mungkin orang harus terbiasa ya, biar trauma kan nggak mesti harus dihindarin, malah harus dicintain gitu, biar Sadis. Oke teman-teman, makasih ya. Terima kasih.